Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Eriani Safira dengan NIM digit terakhir 135, dengan anggota tim saya Wismaya Zelda R dengan NIM digit terakhir 006, dengan Haba Arizal Anas dengan NIM digit terakhir 028. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang mengembangkan masalah statistika mengenai tingkat kepuasan pelayanan shuttle di rumpun matematika. Pertama, latar belakang. Pasca masa pandemi COVID-19, Civitas Akademika UNES mulai beraktivitas kembali sehingga mobilitas transportasi di lingkungan kampus menjadi normal. Tentunya, UNES mulai menjalankan sistem Green Transportation atau transportasi ramah lingkungan. Green Transportation berupa armada shuttle bertenaga listrik yang mulai dioperasikan di lingkungan UNES dengan jumlah 5 armada dan akan bertambah sesuai kebutuhan. Shuttle biasa digunakan oleh mahasiswa sebagai transportasi untuk mengelilingi kampus UNES, apalagi shuttle tidak berbayar, sehingga banyak mahasiswa maupun mahasiswa baru yang memanfaatkan shuttle ini untuk bepergian di sekitar area kampus UNES. Jadi, kami tertarik untuk melakukan survei tentang tingkat kepuasan pelayanan shuttle terhadap mahasiswa rumpun matematika. Pertanyaan pertama, apakah Anda pernah menaiki shuttle? Seperti jawaban di tabel berikut, jawaban sering, pendidikan matematika 2 mahasiswa, matematika murni 4 mahasiswa, dan staterkom 2 mahasiswa. Jawaban kadang-kadang, pendidikan matematika 78 mahasiswa, matematika murni 32 mahasiswa, dan staterkom 16 mahasiswa. Jawaban tidak pernah, pendidikan matematika 10 mahasiswa, matematika murni 4 mahasiswa, dan staterkom 2 mahasiswa. Dan berikut ini merupakan hasil persentase jawaban dari pendidikan matematika, matematika murni, dan staterkom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Haba Arizal Anas, dengan NIM 2304020028. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, apakah shuttle membantu Anda mengelola waktu Anda menjadi lebih efisien? Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, pada diagram dapat dilihat bahwa pendidikan matematika yang menjawab iya sebanyak 65%, yang menjawab tidak sebanyak 35%. Dari matematika, yang menjawab iya sebanyak 72,2%, dan yang menjawab tidak sebanyak 27,8%. Dan yang terakhir, staterkom, yang menjawab iya sebanyak 66,7%, dan yang menjawab tidak sebanyak 33,3%. Lanjut pada pertanyaan ketiga, bagaimana kenyamanan Anda saat menaiki shuttle? Hasil angketnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, pada diagram dapat dilihat bahwa pendidikan matematika yang menjawab sangat nyaman sebanyak 13,75%, yang menjawab nyaman sebanyak 46,25%, yang menjawab cukup nyaman sebanyak 37,5%, yang menjawab kurang nyaman sebanyak 2,5%, dan yang menjawab tidak nyaman 0%. Dan untuk yang matematika, yang menjawab sangat nyaman 27,8%, yang menjawab cukup nyaman 44,4%, yang menjawab nyaman 27,8%, yang menjawab kurang nyaman 0%, dan yang menjawab tidak nyaman juga 0%. Dan yang terakhir adalah staterkom. Untuk staterkom, yang menjawab sangat nyaman 38,9%, yang menjawab cukup nyaman 27,8%, yang menjawab nyaman 33,3%, yang menjawab kurang nyaman 0%, dan yang menjawab tidak nyaman juga 0%. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh saya, Wismaya Zelda Ramadhani, dengan NIM 23040200006. Survei yang keempat yaitu mengenai kepuasan mahasiswa rumpun matematika UNES terhadap pelayanan shuttle. Kami memberikan 5 opsi jawaban, yaitu sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Dari tabel yang sudah kami susun, dapat dilihat bahwa mayoritas mahasiswa rumpun matematika UNES menjawab sudah puas dan cukup puas dengan pelayanan shuttle, walaupun masih ada yang menjawab kurang puas dan tidak puas. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui grafik berikut ini. Yang pertama dari Prodi Pendidikan Matematika. Ada 10% mahasiswa pendidikan matematika yang menjawab sangat puas, 41,25% menjawab puas, paling banyak 46,25% menjawab cukup puas, dan ada yang menjawab kurang puas sebanyak 2,5%, dan tidak ada yang menjawab tidak puas. Untuk Prodi Matematika Murni, ada 16,7% menjawab sangat puas, paling banyak 47,2% menjawab puas, 19,4% menjawab cukup puas, 13,9% menjawab kurang puas, dan ada yang menjawab tidak puas sebanyak 2,8%. Selanjutnya, Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, ada 33,3% menjawab sangat puas, 38,9% menjawab puas, dan sisanya 27,8% menjawab cukup puas, dan tidak ada yang menjawab kurang puas ataupun tidak puas. Survei selanjutnya, survei kelima, yakni survei terakhir kami, yaitu kami mensurvei tentang untuk apa biasanya mahasiswa rumpun matematika UNES menaiki shuttle. Kami memberikan 3 opsi jawaban. Yang pertama, untuk menuju lokasi yang dekat ataupun jauh di UNES. Kedua, hanya untuk menuju lokasi yang jauh di UNES. Ketiga, hanya untuk jalan-jalan di sekitar UNES. Berdasarkan tabel kami, dapat dilihat bahwa paling banyak menjawab hanya untuk jalan-jalan di sekitaran UNES. Lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui grafik berikut ini. Yang pertama dari Prodi Pendidikan Matematika, ada 17,5% menjawab untuk menuju lokasi yang dekat ataupun jauh di UNES, dan 17,5% pula hanya untuk menuju lokasi yang jauh di UNES, dan 65% sisanya menjawab untuk jalan-jalan di sekitar UNES. Untuk Prodi Matematika Murni, 11,1% menjawab untuk menuju lokasi yang dekat ataupun jauh di UNES, 13,9% untuk menuju lokasi yang jauh di UNES, dan paling banyak 75% menjawab untuk jalan-jalan di sekitar UNES. Sedangkan untuk Prodi Statistika Terapan dan Komputasi, ada 38,9% menjawab untuk menuju lokasi yang dekat ataupun jauh di UNES, 22,2% menjawab untuk menuju lokasi yang jauh di UNES, dan 38,9% menjawab untuk jalan-jalan di sekitaran UNES. Terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok kami adalah yang pertama, banyak mahasiswa rumpun matematika angkatan 2022 dan 2023 yang sudah pernah naik shuttle walaupun tidak sering. Yang kedua, banyak mahasiswa yang setuju bahwa shuttle membuat waktu mereka menjadi lebih efisien, walaupun yang menjawab tidak setuju juga tidak sedikit. Jadi masih ada sebagian mahasiswa rumpun matematika UNES yang merasa bahwa shuttle tidak membuat waktu mereka menjadi lebih efisien. Yang ketiga, banyak mahasiswa yang merasa nyaman dengan pelayanan shuttle, dan berdasarkan survei kami, tidak ada yang merasa tidak nyaman dengan pelayanan shuttle. Keempat, banyak mahasiswa yang sudah merasa puas dengan pelayanan shuttle. Terakhir, yang kelima, ternyata mayoritas mahasiswa rumpun matematika UNES menaiki shuttle hanya untuk jalan-jalan di sekitaran UNES. Jadi mereka menaiki shuttle hanya untuk jalan-jalan mengelilingi area UNES. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila masih banyak kesalahan dari survei maupun PPT kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.